Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bu Guru yang soleh dan solehah. Kembali kita bertemu masih di tema 2, dipersiapkan LKS-nya ya. Masuk ke subtema yang ketiga, yaitu bersatu kita teguh, ada di halaman 69. Sesuai dengan judul subtemanya bahwa bersatu kita teguh, di sini diawali dengan suatu peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini seringkali kita ucapkan ya, apalagi saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Apa sih arti dari peribahasa ini? Nah, maknanya ini di garis bawah ya, ada di baris keempat. Makna utamanya adalah apabila seluruh masyarakat Indonesia bersatu, maka pembangunan dan kemajuan bangsa dapat terwujud dengan mudah dan cepat. Seperti juga semboyan yang kita miliki, yaitu semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ibarat seperti sapu lidi, kalau misalnya hanya satu lidinya saja itu akan dengan mudah dipatahkan. Tapi kalau lidinya diikat kuat, ya digabungkan dengan lidi-lidi yang lain, maka untuk mematahkannya itu akan lebih sulit. Nah, itu maksudnya. Jadi jika bangsa Indonesia bersatu, ibaratkan bangsa Indonesia itu yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama, itu diibaratkan sebagai ikat sapu lidi, ya. Jadi harus bersatu, diikat supaya persatuan dan kesatuannya itu tidak mudah dipatahkan atau dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu maksudnya. Termasuk juga dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Bayangkan jika para pahlawan kita mementingkan ego masing-masing, ya tidak bersatu dari Sabang sampai Merauke. Mungkin saat ini kita masih dijajah oleh bangsa asing. Oleh karena itu sangat penting sekali persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, itu ya untuk masuk ke subtema yang ketiga. Selanjutnya di halaman 71, kemarin kalian sudah sempat mempelajari tentang kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu kalimat yang memuat kata baku. Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini di halaman 71, coba di garis bawah. Apa sih kata baku itu? Nah, kata baku umumnya itu digunakan dalam kalimat resmi, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam situasi apa? Biasanya dalam situasi surat menyurat, kemudian karangan ilmiah, kalian nanti kalau bikin skripsi ataupun tugas dan laporan. Kemudian perundang-undangan, rapat dinas, pidato resmi, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa kata baku, masih banyak lagi. Seperti yang kemarin sudah kalian kerjakan, ada izin atau izin, ijazah atau ijazah, ya, kwitansi atau kuitansi. Nah, itu masih banyak lagi. Nah, ini contoh beberapa. Ini termasuk kata baku. Dan ini kata tidak baku. Yang bakunya adalah aktif, memakai F belakangnya, bukan memakai P. Kemudian apotek, bukan apotik. Nah, ini biasanya kita tertukar ya. Nah, berarti kalau ada apotik yang memakai tulisan apotik, berarti ini menggunakan kata tidak baku. Kemudian aktivitas memakai V, bukan memakai F. Kemudian analisis, bukan analisa. Nah, ini contoh beberapa kata baku dan tidak baku. Selanjutnya masuk ke muatan IPA di halaman 73. Nah, ini kita garis bawahi bersama ya. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan. Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia. Apa saja sih manfaatnya? Selama ini kita mengkonsumsi hewan, kemudian membutuhkan hewan. Ternyata yang pertama sebagai bahan makanan atau bahan pangan. Selama ini anak-anak makan daging, susu, kemudian telur. Nah, itu berasal dari hewan.
Kemudian sebagai bahan sandang atau pakaian, contohnya seperti baju, sepatu, sandal, ikat pinggang, dan sebagainya. Itu dari mana, Bu? Dari ulat sutra. Kok dari ulat sutra? Iya, dari air liur ulat sutra yang atau kepompongnya ya, kepompong itu berasal dari air liurnya. Nah, si kepompong ini nanti dipintal jadi benang sutra. Nah, dari benang sutra kemudian ditenun jadi kain sutra. Baru kain sutra dijahit jadi baju. Bajunya bahannya sutra. Nah, ini paling mahal bahan sutra ini. Kemudian dari kulit kambing, kulit kerbau, kulit sapi bisa dibuat sepatu, sandal, atau ikat pinggang. Yang ketiga sebagai bahan obat-obatan. Ya, contohnya adalah badak. Nah, ini cula badak ini sebagai obat. Makanya sangat diburu si culanya ini. Nah, kalau mau ngambil culanya badak berarti kan badaknya harus dibunuh. Nah, ini juga salah satu hal yang tidak seharusnya dilakukan ya, karena regenerasi badak ini sangat lambat ya. Sehingga kalau terus dibunuh ini khawatir akan menjadi punah. Sekarang statusnya sudah langka. Kemudian harimau juga sama. Cacing ini untuk obat tipes biasanya. Ini kalau cacing mah banyak ya, tidak khawatir punah. Kadal, biawak, kemudian ini bisa untuk penyakit kulit. Kemudian kelelawar untuk penyakit asma biasanya kotorannya. Ya, apa sih namanya? Kotorannya bisa untuk pupuk, kemudian kalilawarnya dagingnya, maksud Bu Guru, dagingnya bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit asma biasanya. Kemudian yang keempat sebagai bahan perhiasan atau kerajinan, misalnya ular. Jadi kulit ular untuk kerajinan tas, kemudian ikat pinggang, dompet ya. Kemudian kerang mutiara, nah ini untuk bahan perhiasan. Kemudian membantu pekerjaan manusia, ini berarti tenaganya yang diambil, yaitu kuda, sapi, kerbau untuk mengangkat beban pekerjaan, ya bisa membawa rumput, kemudian membajak sawah. Nah, ini dilakukan oleh kuda, kerbau, dan sapi. Kemudian untuk percobaan atau penelitian. Nah, ini sebagai biasanya yang terkenal adalah kelinci, makanya sebagai kelinci percobaan biasanya. Jadi kelinci dan tikus ini sebagai media biologi, kayak sekarang vaksin COVID itu sekarang diuji coba selain kepada manusia, itu pertamanya kepada kelinci, tikus, kemudian monyet yang memiliki struktur DNA hampir mirip dengan manusia. Jadi kalau misalnya kepada hewan-hewan tersebut suatu vaksin itu disuntikan kemudian tidak ditemukan gejala negatifnya, maka baru diuji cobakan lanjut ke manusia. Jadi pertamanya ke hewan dulu, tidak langsung ke manusia. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama otomatis sebagai bahan makanan. Kita tidak memakan daging saja, tapi tumbuhan juga sayuran dan sebagainya. Kemudian sebagai bahan membangun rumah atau perabot rumah tangga. Ya, jadi kusen-kusen, kemudian furniture, lemari, tempat tidur dan sebagainya. Ini dari kayu jati ya yang paling mahal. Kemudian bahan pembuat pakaian. Nah, seperti tadi kok katanya pakaian dari kulit, kemudian dari hewan tadi Bu. Ya, manusia zaman dulu dari kulit hewan mereka bisa membuat baju. Kemudian juga ada dari sutra. Kok dari tumbuhan bisa? Ya bisa. Baju yang kita pakai sehari-hari, terutama yang berbahan katun itu bahannya dari kapas, cotton ya. Jadi kalau ada label di belakang baju tuh 100% cotton. Nah, cotton itu artinya adalah kapas. Jadi kapasnya itu dipintal jadi benang, benangnya ditenun jadi kain, kainnya baru dijahit jadi baju. Kemudian bahan obat-obatan, banyak ya, kunyit, jahe, kumis kucing, serai, sirih, dan lain sebagainya. Kemudian penghasil oksigen pasti, kalau tidak ada tumbuhan di dunia ini tidak akan ada kehidupan, ya.
tidak akan ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, tidak akan manusia atau hewan bisa bernapas. Nah, betapa pentingnya tumbuhan bagi makhluk hidup. Jadi penghasil oksigen itu dari hasil fotosintesis seperti yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian penyerap karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kan diperlukan dalam proses fotosintesis. Kalau semakin tinggi karbon dioksida berarti udaranya tidak bagus. Makanya si karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan, oleh daun, oleh klorofil, oleh stomata yang ada di daun untuk proses fotosintesis. Berlanjut ke manfaat hewan bagi lingkungan. Yang pertama, menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam rantai makanan, jika salah satu hewan terganggu populasinya, maka akan mengganggu populasi hewan yang lain. Contohnya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Nah, kalau tikusnya semakin banyak, berarti padinya makin habis dimakanin tikus. Ya, begitu juga kalau tikusnya tidak ada. Nah, si ularnya makan apa? Masa ular makan padi? Ya kan? Karena tikusnya nggak ada, berarti ular nggak makan tikus. Nah, ularnya pun akan mati. Nah, itu jadi menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menjaga kesuburan tanah. Ini contohnya adalah cacing. Kemudian menghasilkan pupuk dari kotoran hewan yang disebut pupuk kandang. Lanjut, yang terakhir, manfaat tumbuhan bagi lingkungan, yaitu sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida, bahan makanan bagi hewan dan manusia, tempat hidup hewan tertentu, ya, pohon-pohon tempat hidupnya kera, ular, dan berbagai hewan lainnya. Kemudian mencegah longsor dan memelihara tanah dalam menyerap air. Bayangkan jika tidak ada pohon di daerah pegunungan, setiap datangnya hujan pasti akan terjadi longsor dan banjir. Nah, itu beberapa manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Selanjutnya masih berkaitan dengan subtema yang ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan. Maka perilaku apa saja yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Bisa kalian lihat di halaman 75. Di garis bawahi bersama, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama di lingkungan keluarga. Nah, ini saling menghormati, keterbukaan antar anggota, curhat ya, anak-anak baik yang laki-laki maupun perempuan, kalau ada masalah atau yang ingin diutarakan, ceritakan ke mama atau papa, jangan sampai dipendam atau disembunyikan ya. Jadi orang tua jadikan tempat curhat ya, supaya mendapatkan solusi. Apalagi di masa kalian sekarang, masa pubertas ya, ketertarikan kepada lawan jenis itu pasti ada. Nah, misalnya aku lagi suka sama itu mah, gimana ya mah, harusnya mah. Nah, jangan sampai kemudian misalnya Fatih suka sama Tiara, ya, terus Fatihnya bikin surat aja tiap hari, telepon aja tiap hari. Nah, Tiaranya merasa terganggu nih. Akhirnya Tiaranya kesel sama Fatih. Nah, saking keselnya dicuekin, marahan dan sebagainya, itu tidak baik. Lebih baik diceritakan kepada mama atau papa. Mereka pasti tidak akan marah, pasti akan memberikan solusi terbaik ya. Nah, jangan juga melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Kalian masa pubertas ini tidak usah mau tahu atau penasaran dengan hal-hal yang belum seharusnya kalian mengerti. Nanti soal-soal yang seperti itu akan kalian pahami dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Ya, jadi narkoba, kemudian seks bebas dan sebagainya itu tidak perlu tahu dan jangan sampai mau tahu. Jangan juga membuka YouTube, Google dan sebagainya dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, yang seperti itu nanti akan kalian alami sendiri secara alami. Makanya tanyakan kepada mama atau papa. Ya, apalagi memasuki masa pubertas, masa balik, di mana perempuan menstruasi, kemudian laki-laki mimpi basah. Alangkah baiknya kalau yang sudah memang mimpi basah, ceritakan kepada ayah atau ibu di rumah. Tidak perlu malu.
Ya, tidak perlu malu atau tidak perlu takut dimarahi. Nanti mereka akan memberikan solusi yang terbaik, ya. Kemudian di lingkungan sekolah juga sama, ya, berteman tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan antar golongan, menaati tata tertib, upacara, menjaga nama baik sekolah. Nah, di lingkungan masyarakat seperti apa supaya persatuan dan kesatuan tetap terjalin? Nah, di sini bergaul dengan sesama warga masyarakat, bekerja sama, gotong royong, kemudian menjenguk warga yang sakit, ya, jangan sampai masa bodoh dengan tetangga di sekitarnya. Dan di lingkungan negara, bagaimana caranya? Nah, ini mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemudian menjalin persatuan dan kesatuan, meningkatkan pergaulan yang baik, ya, jangan sampai membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Selanjutnya di halaman 78, nah ini ya, masih kemuatan IPA, cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, tadi salah satunya beberapa hewan terancam punah ya, karena kondisinya sekarang sudah mulai langka. Apa sih penyebab kepunahan atau langkanya? Nah, ditambahkan di sini. Faktor penyebab kepunahan atau kelangkaan. Adanya perburuan liar. Nah, tadi diambil kulitnya, diambil culaknya, ya, kemudian diambil gadingnya kalau hewan gajah ya untuk aksesoris ruangan. Kemudian reproduksi atau regenerasi yang lama seperti gajah, kemudian badak. Mereka kalau manusia hamilnya ibu mengandung 9 bulan ya, paling lama 10 bulan itu sudah melahirkan. Tapi kalau gajah, kemudian badak itu butuh waktu hampir 10 tahun satu kali melahirkan. Ya, jadi untuk melahirkan satu ekor badak itu butuh waktu 10 tahun kurang lebih. Jadi sangat lama. Nah, kalau dalam jangka waktu 10 tahun itu diburu, ya sudah, yang langka sekarang akan menjadi punah. Bisa-bisa anak cucu kalian nanti nggak tahu bentuk badak itu seperti apa yang aslinya. Tuh ya. Kemudian adanya bencana alam seperti hewan purba, dinosaurus dan teman-temannya. Itu salah satu penyebab kepunahannya adalah akibat dari hujan meteor yang menjadi bencana alam saat itu. Sehingga mereka tidak tersisa sama sekali. Ya, sehingga punah sampai detik ini kita hanya menemukan fosilnya saja. Nah, bagaimana cara mencegah kepunahannya? Di halaman 79 di garis bawah, usaha untuk mencegah terjadinya kepunahan. Yang pertama menetapkan suaka marga satwa. Yang kedua membuat cagar alam di garis bawah ya. Membuat hutan lindung, melakukan inseminasi buatan. Nah, ini untuk hewan kalau inseminasi buatan. Sedangkan untuk tumbuhan adalah adanya kultur jaringan. Nanti bisa kalian lihat di Google. Kultur jaringan itu seperti apa sih? Nah, ya. Nah, kemudian ke halaman 82 masuk ke materi bahasa Indonesia. Ini sudah pernah kita pelajari juga ya, di tema 1 juga sudah. Di garis bawah, bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Setiap bacaan memuat tema atau inti permasalahan. Nah, permasalahan itu memuat beberapa hal, diantaranya disingkat jadi 5W plus 1H. Seperti ini di kurung kurawal, what, who, where, when, why, and how. Nah, fungsi dari masing-masingnya ada di sini. Nah, mungkin ini materi di tema 2 yang kita bahas bersama. Untuk tugas hari ini kalian mengerjakan penilaian subtema 3 di halaman 89 sampai 92. Ya, kalau tidak cukup bisa di kertas lembar kemudian di hektar. Untuk hari selanjutnya nanti untuk PTS itu sampai tema 3.
Nah, boleh nanti saat pengerjaannya melihat catatan buku paket atau LKS ya. Jadi untuk tema 3, kalaupun nanti ada di tema, bisa saat pengerjaan PTS-nya melihat buku paket atau LKS dari tema 3. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu monitor pengerjaan tugas hari ini. Yang belum LKS-nya juga dikerjakan, jangan malas nunggu disuruh ya. Jadi kalau memang subtema 3 sudah selesai, lanjutkan ke penilaian tema 2. Besok kan Sabtu Minggu libur ya. Jadi gunakan untuk belajar karena Seninnya juga sudah mulai ujian dinia. Ibu monitor dan Ibu nilainya saat nanti tema LKS dan paketnya tema 2-nya dikumpulkan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.